Shalom dan selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor edisi Minggu 3 Agustus 2025. Bacaan kita hari ini dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 1. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur bagimu Tuhan Allah pada pagi yang indah ini. Terima kasih untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami dituntun oleh Tuhan dalam peristirahatan semalam. Hingga pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, penuh kesegaran baru, dan menyambut hari baru karunia Tuhan. Pagi ini kami rindu mendengar sabda-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus dimampukan memahami firman Tuhan dan melakukannya. Bersabdalah ya Bapa, ampuni dosa kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kolose 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 1 firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Siapa saja yang berbuat salah akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang muka. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Amin. Tema kita, Tuhan tidak memandang muka. Tayaan nama apelindo tepuang matua. Ibu bapak saudara-saudara, dalam kehidupan perbedaan status sosial dan jabatan seringkali mempengaruhi pola perilaku seseorang kepada sesamanya. Pandangan bahwa ada kaum yang lebih tinggi dan rendah seringkali membuat seseorang merasa tidak punya tanggung jawab untuk memperlakukan sesamanya dengan kasih. Tak jarang pula dalam keluarga hal seperti ini terjadi. Paulus berbicara tentang bagaimana sebenarnya anggota keluarga harus memperlakukan satu sama lain. Perbedaan tanggung jawab antara anggota keluarga memang ada, tetapi bukan dalam rangka menunjukkan ketidakadilan atau perbedaan. Istri tunduk kepada suami di dalam Tuhan, dan suami harus mengasihi istri dan tidak kasar kepadanya. Suami dan istri dipanggil untuk saling menghormati, bukan berdasarkan kedudukan atau peran mereka, tetapi berdasarkan kasih yang sejati yang datang dari Tuhan. Anak menaati orang tua dan orang tua harus mendidik anak-anak mereka dengan kasih dan pengertian, bukan dengan kekerasan. Bahkan kepada relasi yang menurut dunia tidak seimbang, yaitu antara tuan dan hamba, harus saling menghormati dan menghargai. Semuanya itu dilakukan seperti untuk Tuhan dan berdasarkan prinsip kasih dan keadilannya. Ibu bapak saudara-saudara, Tuhan melihat kita dengan cara yang sama. Terlebih dalam kerajaannya, setiap orang memiliki nilai yang sama, terlepas dari status sosial, pekerjaan, atau peran mereka di dunia ini. Tuhan melihat hati setiap orang dalam keluarga dan menginginkan hubungan yang penuh kasih, pengertian, dan hormat. Karena itu mari kita hidup sebagai cerminan kasih Kristus yang tidak membedakan orang, melainkan mengasihi mereka tanpa syarat. Semoga Tuhan memberi kita hati seperti hatinya, yang melihat setiap orang dengan kasih dan kesetaraan. Amin. Mari kita naikkan
doa syukur kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur bagi-Mu Tuhan Allah. Terima kasih kebenaran firman-Mu menyapa kami. Kiranya Engkau materaikan dalam kehidupan kami. Dan sungguh-sungguh kami jadikan sebagai suluh dan pedoman dalam langkah kehidupan kami. Bahwa menjalani hidup ini, senantiasa kami membangun kehidupan dalam kasih. Dalam tuntunan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Di minggu raya ini kami mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah dalam rumah-Mu. Perkenankan kami menikmati persekutuan dan berkati setiap kami dalam mengangkat tugas dan pelayanan. Bahkan setiap anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Bapa Surgawi, berkatilah seluruh umat Tuhan dimanapun saat ini. Yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan. Yang berduka hiburkan. Lalai sadarkan, bergumul teguhkan. Orang tua kami, opa dan oma, sehatkan mereka selalu. Anak-anak dalam tumbuh kembang berkati. Dalam bangku sekolah, bangku kuliah, mencari pekerjaan, berkati ya Bapa. Anak-anak-Mu yang berulang tahun, sempurnakan sukacita mereka. Bahkan perjalanan kehidupan kami hari ini kiranya dituntun oleh Tuhan. Anak-anak-Mu yang masih aktif bekerja, Tuhan berkati. Menikmati masa-masa pensiun, berkati. Bahkan peliharakan kami semua bangsa dan negara ini. Pemimpin kami, pemerintah kami, wakil rakyat, aparat negara, penegak hukum. Sungguh-sungguh berdiri menegakkan kebenaran keadilan di negeri ini. Berkatilah hidup kami hari ini. Dan sungguh-sungguh memuliakan Allah. Ini doa kami, syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh pagi. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom.